Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Aulia Khairul Haq dengan NIM 23106060074. Saya berasal dari program studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pemrograman yang berasal dari database. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal aplikasi yaitu SAMPP yang akan digunakan untuk membuat suatu database-nya. Nah, di sini saya sudah sebelumnya menginstal lalu mengaktifkan pada menu server web yang akan digunakan untuk menjalankan situs web secara lokal dengan untuk mengaksesnya ini saya start. Selanjutnya saya juga mengaktifkan pada MySQL. Nah, itu digunakan sebagai manajemen basis data relasionalnya. Ketika kita sudah mengaktifkan atau memencet start pada MySQL-nya, nah ini akan digunakan sebagai menyimpan, mengelola, dan mengakses data dari situs web atau aplikasi yang akan kita kembangkan. Selanjutnya, pada admin, saya akan memilih hanya pada MySQL. Nah, setelah kita sudah memilih ini, kita nanti langsung diarahkan kepada nah, PHP My Admin. Nah, di sini saya akan membuat database yang berisi mengenai saya memilih mengenai manajemen produksi. Nah, di sini saya akan membuat data yang berisi mengenai barang produksi. Nah, di sini saya membuatnya adalah ID, nama barang, jumlah produksi, kecacatan, dan stok barangnya. Nah, di sini saya membuat percobaan menggunakan 10 data, yaitu 10 data merek minuman yang saya tulis dengan jumlah produksi, kecacatan, dan stok barangnya. Di sini ketika saya sudah menuliskan semuanya, selanjutnya saya akan membuat codingan pada VS Code-nya. Ini kita minimize. Nah, nah di sini saya menggunakan import MySQL connector. Nah, ini from Tinker import from Tinker import message box. Nah, ini digunakan kode ini tuh diberikan untuk pada program Python untuk membuat antarmuka yang menghubungkan nanti dengan database yang telah kita buat tadi. Nah, seperti kita dapat menampilkan yang sudah dibuat seperti barang produksi untuk memenuhi syarat tertentunya. Nah, import MySQL connector itu digunakan sebagai menghubungkan suatu codingan yang menghubungkan dengan interaksi database MySQL-nya tadi. Nah, selanjutnya adalah from Tinker import. Nah, ini berfungsi sebagai untuk mengimport Tinker yang digunakan membangun antarmuka pada grafis. Nah, selanjutnya adalah import TK yaitu untuk menyediakan widget tambahan agar tampilan yang nanti ditampilkan itu menjadi lebih modern. From Tinker import music box. Nah, ini digunakan untuk menampilkan pesan pesan yang error maupun pop-up atau jendela pop-up-nya. Nah, selanjutnya ada try con MySQL connector connect host localhost usernya root. Passwordnya tidak ada, database-nya adalah manajemen underscore produksi. Nah, con ini digunakan sebagai variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan suatu koneksi ke database ke MySQL-nya yang sudah kita buat, yaitu manajemen produksi. Selanjutnya adalah kursor sama dengan con kursor expect MySQL connector error SR. Nah, ini digunakan sebagai membuat kursor untuk mengeksekusi pada perintah SQL yang telah kita buat tadi. Nah, di sini adalah terdapat ketika nanti koneksinya error atau jika terjadi kesalahan, ini tuh akan otomatis menghentikan atau menampilkan error dan menghentikan program dan menuju program itu ke menu keluar. Nah, maka dari itu di sini adalah penutupnya adalah exit. Nah, nanti ketika program tersebut error ataupun terjadi kesalahan koneksi dalam menampilkan pesan tersebut, ini akan menghentikan program dan kita akan diarahkan ke keluar dari program tersebut. Nah, selanjutnya adalah def, tampilkan data for row in table, get children table, delete. Nah, nanti hasil ini akan dimunculkan dalam suatu tabel. Nah, tabel tidak delete row, nah ini tuh bisa menghapus semua data yang ada di tabel Tinker untuk menghindari adanya duplikasi saat data ditampilkan kembali. Nah, kursor
execute select form barang produksi where stok barang lebih dari 500. Nah, yang dimaksud di sini adalah mengeksekusi perintah SQL untuk mengambil semua data barang underscore produksi, namun dalam jumlah yang lebih dari 500. Nah, ini pada hasilnya nanti adalah mengambil semua hasil query dan menyimpannya di dalam suatu variabel. Nah, selanjutnya adalah in hasil tabel insert and evaluate ID nama barang, jumlah produksi, kecatatan, dan stok barang. Nah, ini yang kita tulis tadi di dalam pada MySQL atau PHP MyAdmin tadi. Nah, ini digunakan untuk memasukkan setiap baris yang ada di dalam Tinker tersebut dengan nanti judulnya pada tabel adalah nama barang, jumlah produksi, kecatatan, dan stok barangnya. Selanjutnya adalah Rutika membuat jendela utama. Ini adalah untuk membuat jendela utama. Ini untuk menetapkan judul pada jendela utama yaitu manajemen produksi. Selanjutnya adalah root geometry yaitu menetapkan pada ukuran jendela yaitu 700 dikali 400. Selanjutnya adalah frame sama dengan frame root, frame back, fill both, expand through. Nah, ini adalah frame dan scroll bar untuk tabel Python ini. Nah, frame ini digunakan sebagai pembuat kontainer untuk tabel dan scroll barnya. Nah, scroll bar Y dan scroll bar X. Nah, itu yang dimaksud adalah membuat data ini secara vertikal dan horizontal untuk menggunakan tampilannya pada tabel jika ukurannya nanti melebihi batas jendelanya. Nah, selanjutnya adalah tabel tinggal review frame ID. Nah, ini tadi. Terus ini digunakan sebagai pengatur kolom yang ditentukan serta mengatur scroll bar-nya ini untuk mengatur pada bagian tabel. Nah, di sini terdapat headings yang artinya itu menampilkan judul kolom di tabel. Nah, selanjutnya adalah scroll bar Y, config, comment, tabel, Y, view, dan XQ. Nah, ini adalah mengatur agar scroll bar-nya itu dapat mengendalikan secara vertikal tabel dan secara horizontal pada tabel. Nah, ini digunakan pada ini adalah set-correct fill. Nah, ini menempatkan scroll bar-nya ini di vertikal di sisi kanan tabelnya nanti. Nah, pada X ini scroll bar-nya akan ditampilkan di horizontal bagian bawah tabelnya. Nah, tabel titik back, filebot, expand through. Nah, ini akan menempatkan tabel di dalam frame dan mengatur agar memenuhi ruang frame yang telah tersedia. Selanjutnya adalah ini untuk apa ya? Menetapkan judul serta lebar kolom pada tabel. Nah, seperti tabel heading untuk menetapkan nama pada setiap kolom pada tabel. Tabel kolom digunakan sebagai untuk mengatur lebar kolom masing-masing. Nah, ini kita tulis sesuai dengan keinginan kita, yaitu semisal saya di sini menginginkan 50, 150, 120, 100, dan terakhir yaitu 100 pada nama barang, jumlah produksi, kecatatan, serta stok barangnya pada kolomnya untuk mengatur lebar kolom masing-masing. Nah, selanjutnya adalah tampilkan data root main loop. Nah, tampilkan data ini digunakan sebagai memanggil fungsi dari untuk penampilan data dari database ke tabel. Nah, selanjutnya ada root main loop. Nah, ini digunakan sebagai untuk memulai loop utama Tinker yang membuat jendela itu akan tetap terbuka sampai ditutup oleh pengguna. Nah, selanjutnya adalah conclose yaitu menutup semua koneksi ke database setelah program dinyatakan selesai. Nah, kebetulan di sini saya memilih data yang dimunculkan adalah barang produksi lebih dari 500. Mungkin kita coba run. Nah, pada data di sini data yang muncul adalah nomor 3. Nah, nomor 3 itu kebetulan fit 800 dan stok barangnya 750. Nah, ini stok barangnya di atas 500 semua. Nah, apabila kita ganti menjadi lebih dari 300. Kita coba jalankan. Oke, kita hapus dulu. Sudah.
Nah, ini data yang diambilkan adalah, data yang stok barangnya akan, melebihi dari 300 sendiri, yaitu ada Aqua, Fit, Aquades, Pure Life Club, Pristine, Perfect, Pelit, dan Win. Nah, ini adalah, tampilan data yang, data ini, jumlah stok barangnya itu adalah lebih dari 300 karena di sini saya, memilih untuk, menampilkan data stok barangnya lebih dari 300. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.